Vision. Aku excited banget hari ini karena aku percaya kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun kalian berada, di rumahmu, di kamarmu, Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Amin. Kita akan memuji namanya. Haleluya. Siapa yang percaya Dialah Tuhan yang dahsyat. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yang percaya katakan haleluya. Dia Allah yang dahsyat. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau selalu ada bagi hidup kami Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Bapa, ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang baik. Oh, Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau yang mengasihi hidup kami. Kau mengasihi hidup kami Tuhan. Walaupun kami berjalan di lembah yang gelap, Kau Tuhan yang setia. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah batu perisai kami Yesus. Haleluya. Mari katakan dengan lembut, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Lebih lagi, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Amin. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Oh, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih
Shalom Home for Generation. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Hari ini gue mau sharing, atau gue beri judul sharing gue ini adalah tentang perjalanan, the journey. Kenapa gue bawa tentang perjalanan? Ini mengisahkan tentang apa sih yang udah kita alamin, perjalanan hidup kita dari awal sampai kita di titik sekarang ini. Tuhan bawa kita sudah sejauh ini di titik sekarang ini. Suka dukanya, baik buruknya, semua yang kita alamin. Nah teman-teman, sebelumnya gue mau kaitkan ini dengan perjalanan Yusuf. Kalian semua kenal dan tahu Yusuf kan, kalau kalian semua yang baca firman Tuhan. Dari awal dia itu seorang anak yang mengembalakan domba dari ayahnya Yakub. Kemudian tuh dia dapat mimpi dari Tuhan. Dia tuh awalnya ya anak yang biasa aja gitu. Cuman suatu saat dia dapat mimpi dari Tuhan, lalu melewati masa-masa yang sulit menuju mimpi itu. Dia dibenci sama saudaranya, dia dibenci sama keluarganya gitu. Banyak yang gak senang sama dia. Kemudian dia juga setelah dibenci, dia juga dijual. Habis dijual dia juga masuk penjara. Sampai akhirnya setelah ngelewatin banyak proses itu, akhirnya Tuhan angkat dia tuh menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Kita coba yuk baca Kejadian 37 ayat 6, 7, dan 9. Oke, gue bacain ya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 9, 4. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, itu mimpi yang didapat oleh Yusuf, dan diceritakan kepada ayahnya, kepada keluarganya, pada saudara-saudaranya, dan semuanya malah membenci dia gitu. Dan itu mimpi yang dia dapat dari Tuhan. Yang tadi gue bilang, ketika dapat mimpi itu, dia nggak serta-merta langsung dapat sesuatu yang baik, yang enak gitu, sampai dia akhirnya mewujudkan mimpinya itu. Dan itu enggak gitu. Ketika dia masuk penjara pun, dia diperhadapkan oleh pilihan. Dia bisa memilih untuk meratapi nasib. Misalnya kayak, ya kenapa sih gua kok di penjara kayak gini gitu kan. Mungkin dia udah ekspektasi dari mimpi dia bakal jadi pemimpin, dia mungkin bakal jadi raja atau apapun itu. Tapi kok gue malah jadi di penjara kayak gini, di tempat yang gak enak pula gitu kan. Atau dia malah bisa memilih untuk mengucap syukur, untuk malah gak berputus pengharapan dan melihat segala sesuatu dari sisi kehendak Tuhan. Sehingga akhirnya dia malah Tuhan pakai luar biasa kan di penjara itu. Nanti teman-teman juga bisa baca di ayat yang ke-37 dan seterusnya tentang Yusuf ini. Nah, intinya Tuhan benar-benar bawa Yusuf, dan Tuhan menyertai Yusuf. Kalau teman-teman nanti baca lagi, itu ada di mana ketika dia dipercayakan oleh Potifar tentang seluruh isi rumahnya itu, ketika dia kerjain semuanya, Tuhan buat berhasil. Karena apa? Tuhan Allah menyertai Yusuf. Dan penyertaan itu penting banget teman-teman. Perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan itu yang membuat pekerjaan kita tuh berbeda dari yang lain. Dan itu yang membuat Yusuf berbeda dari orang-orang di daerah itu waktu itu, ya kan. Jadi apa yang dia perbuat, mungkin dia dipercayakan A sama Potifar, berhasil. Dipercayakan B, berhasil. Percayakan C, berhasil. Nah mungkin kalau kita berkaca sama diri kita sekarang ini, kalau kita mungkin banyak failure ya, maksudnya banyak kegagalan-kegagalan. Misalnya kita
buat A gagal, buat B gagal, buat C gagal. Mungkin di pandemi kayak gini kita usaha A gagal, usaha B gagal, usaha C gagal. Kita bikin apa aja yang kita buat mungkin gagal. Kuncinya satu, bukan strategi penting, tapi bukan masalah strateginya, tapi lu disertai siapa gitu. Ketika lu rencanain A, lu disertai nggak di kepercayaan lu, dipercayain misalnya masalah yang B, atau lu mau melakukan hal yang B, lu disertai Tuhan nggak? Lu melakukan hal C, lu disertai Tuhan atau enggak? Itu kuncinya. Nah, dan gue mau korelasiin ini sama kehidupan gue. Dari dulu, dari awal gue hidup sebagai anak yang mungkin dari keluarga yang kurang beruntung lah istilahnya. Ya, gue lahir dari ayah yang benar-benar jauh dari Tuhan. Di situ dimana gue setiap pengen pelayanan di gereja tuh, gue suka dilarang-larang, gue suka diomel-omelin. Sampai keluar statement ini dan dibilang, apa gunanya sih kamu ke gereja pelayanan gitu-gitu, gerejamu itu tuh nggak ngasih makan, nggak mensejahterakan kamu juga gitu, ngapain gitu. Nah, ngapain lu sering-sering ke gereja, ngapain lu banyakin waktu di gereja gitu. Itu sering lah kita ribut, sering kita berantem, debat mulut kayak gitu-gitu. Kalau misalnya gue mau ke gereja, atau gue misalnya ada pelayanan, atau misalnya gue ada latihan gitu, itu pasti gue dulu suka ribut. Awal-awal dulu gue masuk di House of Shalom, itu gue masuk akhir 2010. Di situ gue langsung pelayanan, gue jadi jemaat. Terus habis itu ada seseorang yang nawarin gue pelayanan, akhirnya gue audisi. Waktu itu gue masih bodoh banget lah, gue main keyboard waktu itu cuma bisa di satu kunci doang, main di C doang, dan gue sok-sokan mau ikutan. Tapi ya yang namanya mau nyoba dan namanya nggak tahu, mungkin panggilan dan kerinduan, akhirnya gue coba. Waktu itu masih kejamannya Kak Boris tuh waktu itu. Akhirnya gue nyoba. Nah, di situ tuh gue udah mulai terhisap dalam pelayanan, dan tapi yaitu gue dilarang sama bokap gue gitu kan. Gue nggak boleh pelayanan kayak gitu. Gue nggak, istilahnya nggak diperbolehkan lah untuk banyak-banyak untuk nyemplung di area pelayanan gereja gitu. By the way, gue lahir dari keluarga yang broken home. Gue bukan dari keluarga yang baik-baik ya. Gue awalnya gue malah berharap kayak, wah enak ya kali kalau gue lahir di keluarga yang notabene ayah gue atau iyalah imam dari keluarga ini tuh orang yang takut akan Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan gitu. Jadinya malah nggak bersyukur, malah gue berharap berada di suatu situasi atau kondisi yang mungkin kalau gue begini gue akan lebih baik gitu. Sampai akhirnya gue berdamai, sampai akhirnya gue baru bertobat, gue menerima tentang keadaan gue itu. Terus ya di situ gue mulai berpikir buat menjadi orang lain. Gue nggak jadi diri gue sendiri. Di situ gue menjadi diri gue sendiri. Gue berandai-andai gue berada di sepatu orang lain, padahal mungkin sepatunya nggak muat sama gue gitu. Ya itu maksudnya adalah berarti gue berharap atau gue berpikir kalau gue berada di sepatu itu gue nyaman. Ya mungkin padahal bisa aja tuh kesempitan, sakit di kaki gue, itu gue nggak tahu. Tapi ya itu gue berpikir bahwa pada waktu itu gue berpikir bahwa ketika gue nggak bisa nerima dan berdamai dengan keadaan yang udah Tuhan kasih, nggak bisa berdamai dengan apa yang udah Tuhan percayakan di hidup gue, jadinya semuanya jadinya berantakan lah istilahnya gitu. Yang harusnya gue bersyukur sama setiap keadaan yang gue alamin gitu kan, tapi malah mengeluh lah, iya. Terus malah kayak gue harusnya bisa lebih baik kalau gue begini dan begini gitu. Nah, singkat cerita, terus long story short, gue punya bokap sakit akhirnya, dan gue ngerawat dia sebelum dia meninggal. Gue ngerawat dia terus akhirnya
sakitnya komplikasi lah, banyak hal yang dia alamin sakitnya itu waktu itu. Dan gue merawat dia dengan belajar mengasihi dia meski apapun track record yang udah bokap gue buat di belakang, dibandingin sama saudara, dibandingin sama adik-adik gue, dan banyak hal lah. Tetap ya gue diingetin sama sahabat rohani gue, lo harus tetap pada saat itu lo harus memberikan kasih, lo harus tetap mendoakan, lo harus merawat dia, bukan cuma terpaksa karena lo status lo anak, lo harus merawat ya, lo harus merawat dia gitu, enggak, tapi karena dengan kasih lo merawat bokap lo gitu. Dan terus akhirnya bener-bener gue yang rawat bokap gue. Terus gue akhirnya sampai akhirnya bokap gue meninggal tuh, gue berdoa supaya Tuhan gimana caranya supaya bokap gue terima Tuhan Yesus. Akhirnya bokap gue terima Tuhan Yesus di ujung lah istilahnya, di akhir hayatnya. Ketika gue berdoa buat dia, akhirnya gue pribadi akhirnya doain dia dan dia terima Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus keren banget sih, akhirnya dia bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebelum dia meninggal. Dan by the way, ketika dia meninggal gue gak nangis. Gue nangis justru ketika dia masih sakit yang gue rawat itu. Gue nangis adalah gue gak tahu ketika dia nanti meninggal dia kemana gitu. Gue nangis itu ketika gue jerit, akhirnya Tuhan jawab doa gue, dan akhirnya ya bokap gue bertobat dan terima Tuhan Yesus gitu. Dan benar, ketika bokap gue meninggal, gue gak ngerasain kesedihan yang berlarut akhirnya. Karena apa? Karena gue tahu bokap gue tuh kemana. Gue malah bersyukur kalau Tuhan tuh udah bawa dia ke suatu tempat yang baik pastinya. Dan akhirnya singkat cerita, setelah itu gue lewatin semuanya, gue akhirnya bisa melayani di tempat gue sekarang. Gue terhisap di tempat dimana kita semua juga menaungi, yang tempat kita semua menaungi saat ini. Kita bernaung di HFG. Dulu gue di youth di TGFC, sekarang kita di HFG, udah melebur jadi HFG. Gue bersyukur banget berada di suatu komunitas yang sekarang ini. Dan kesimpulannya bahwa Tuhan itu selalu ada sih di setiap musim hidup kita, bahwa baik buruknya gitu sampai sekarang. Mungkin kalau misalnya dikorelasin sama Yusuf tadi, ketika gue bisa memilih, itu mungkin penjara ayah gue ya, ketika gue pengen melakukan A, B, C di dalam pelayanan, tapi bokap gue ngalang. Tapi gue nggak berhenti di situ, gue tetap berdoa supaya gue bisa melayani gitu. Nah, intinya respon juga sih. Dan kembali lagi tadi, Tuhan menyertai kita di setiap musim hidup kita, even menurut kita itu baik atau buruk. Di Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi yang mengasihi Tuhan. Nah, percayakah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan selalu rindu untuk membangun hubungan dengan kita? Nah, pertanyaannya adalah kitanya juga nih rindu nggak untuk bangun hubungan sama Dia? Nah, pertanyaan besarnya itu, kita tanya sama diri kita masing-masing, kita tuh rindu gak sih bangun hubungan sama Dia? Aku mau nyanyi satu lagu. Lagu ini memberkati gue dan sesuai dengan tema ini juga. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang pulihkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau Engkau selalu hadir dalam setiap musim hidup kami. Yang menurut kami baik, menurut kami buruk, semuanya itu Tuhan Yesus Engkau izinkan Tuhan Yesus untuk terjadi dalam hidup kami, untuk membentuk kami Tuhan Yesus, agar kami semakin serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan ya Bapa. Terus sertai kami Tuhan Yesus dalam menjalankan amanat agung-Mu Tuhan, untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu ya Tuhan, agar kami tetap bangkit dan kami tetap berdoa ya Tuhan Yesus. Di setiap momen hidup kami, mungkin dalam keadaan yang tidak baik saat-saat ini menurut kami Tuhan, tapi semuanya bisa mendatangkan kebaikan ya Tuhan, dan membuat kami semakin kreatif, membuat kami semakin berkarya Tuhan Yesus di musim-musim hidup kami saat-saat ini. Yang penting Tuhan Yesus terus jagai kami, terus bersama-sama kami ya Tuhan. Itu yang terpenting. Terus sertai kami ya Tuhan, terus sertai Home for Generation ya Bapa. Terus sertai kami Tuhan, agar kami terus menjadi alatnya Tuhan, dipakai untuk kemuliaan-Nya Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah semuanya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, itu aja Home for Generation. Terima kasih semuanya. God bless.